Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada. Shalom, selamat pagi saudara semua dimanapun Anda berada, tentunya yang menyaksikan channel saya. Kesempatan pada pagi hari ini saya ingin berbagi renungan untuk pagi menjelang siang hari nanti, dimana saya mengambil perikop berjudul kesetiaan kepada Tuhan dalam kitab Hakim-Hakim 2 ayat 6-23. Nanti saudara bisa buka sendiri dan pelajari. Hakim-Hakim 2 ayat 6-23. Apa jadinya kehidupan jika tidak ada nilai kebaikan yang menjaganya? Besar kemungkinan dunia kita akan dipenuhi kejahatan. Kalaupun ada nilai kebaikan, apa jadinya jika nilai tersebut tidak ditanamkan dan diwariskan kepada setiap generasi? Dunia kita pasti akan penuh dengan permusuhan dan kejahatan. Inilah alasan mengapa kita perlu melestarikan nilai yang baik dalam kehidupan secara turun-temurun. Sepeninggalan Joshua, orang Israel mengalami masa-masa yang berat. Salah satu penyebabnya adalah karena mereka kehilangan pemimpin, yaitu figur Yosua sendiri. Walau demikian, Tuhan tetap secara ajaib dan luar biasa di tengah mereka. Masalahnya, mereka sering berubah-ubah sikap saat terdesak dan menderita. Mereka ingat Tuhan, namun ketika merasa nyaman, mereka lalai dan meninggalkan Tuhan. Mereka seakan-akan kehilangan warisan iman setia kepada Tuhan. Mereka menyembah ilah bangsa asing sehingga lupa bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan mereka. Tuhan dengan caranya kerap memberikan pelajaran keras kepada umat Israel. Dengan sengaja Allah membiarkan mereka dihajar, diserang, dikalahkan dan dijarah oleh musuh-musuh. Mereka kehilangan ketenangan, harta dirampas, dan banyak korban berjatuhan. Singkatnya, Tuhan membuat bangsa Israel tak berdaya di hadapan musuh-musuhnya. Ada harga yang mahal dan penderitaan yang jika kita meninggalkan. Kuasa kasih Tuhan akan menjauh sebab kita terpisah dari sumber kehidupan. Oleh karena itulah cinta kasih kepada Tuhan harus terus terjaga jika kita ingin selamat, bahagia, meraih kedamaian hidup. Kepada anak-anak, kita harus menanamkan nilai kesetiaan kepada Tuhan. Setiap generasi penerus harus sadar bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa belas kasihan dan kesetiaan Tuhan. Sungguh jangan sampai kita tidak setia kepada Tuhan. Melalui doa, mari kita meminta ajaran Tuhan agar kita tetap setia kepadanya dan terus mengandalkan pertolongannya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara sekalian, pada hari ini saya membawakan perikop kesetiaan kepada Tuhan. Seringkali umat-umat Tuhan itu terkadang kalau di saat lagi senang, dia terkadang lupa dengan Tuhan. Di saat lagi putus pacar, lagi disakiti, lagi ada masalah, banyak problema, baru deh cari Tuhan. Nangis termehek-mehek cari Tuhan. Tuhan, kenapa hidupku begini-begini? Tidakkah pernah kita tahu, kita tidak pernah introspeksi kesalahan kita terhadap Tuhan seperti apa? Allah kita adalah Allah pencemburu. Sama seperti jika kita menduakan pacar kita, bagaimana rasa cemburu itu? Tuhan juga sama. Jadi ayo kita setia kepada Dia. Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Namun kita yang selalu meninggalkan Dia. Dan dari sinilah betapa piciknya manusia. Saya memberikan saran kepada saudara sekalian, jangan seperti itu. Baik suka maupun duka, kita harus bersama Tuhan, cari Tuhan. Dan Tuhan dengan caranya kerap memberikan pelajaran keras kepada kita. Dengan sengaja Allah membiarkan kita dihajar,
diserang, dikalahkan, dan dijarah oleh musuh-musuh. Dalam arti kata, dijarah musuh-musuh seperti apa? Kedamaian kita diambil oleh iblis. Seperti kemarin saya perumpamaan seorang penabur, ya kan? Dan kita kehilangan ketenangan, seperti harta juga dirampas dan banyak korban berjatuhan. Korban berjatuhan adalah apa? Di saat kita harus sigap untuk orang-orang yang kita cintai belum bertobat benar-benar, itu tugas kita. Saya sering mengatakan, jangan sampai ketika orang yang kita cintai keburu meninggalkan kita, saudara belum bertobat, saudara belum mempertobatkan dia juga. Singkatnya, Tuhan membuat kita tak berdaya di hadapan musuh-musuh kita. Bagaimana kesiapan kita? Mungkin saudara semua banyak yang mengatakan, khotbah Pak Yosef, ajaran Pak Yosef terlalu keras. Namun seringkali saya bukan bermaksud untuk memarahi atau apa, tetapi saya ingin sekali lagi memberikan ajaran dan khotbah bukan hanya enak didengar, ya, enak di daging aja, tetapi apa? Kita harus benar-benar menyiapkan hati dan iman kita secara dewasa. Bukan seperti anak-anak rohani, kerdil iman. Kita harus kuat. Biasanya kalau anak-anak rohani itu minum susu, makanan-makanan yang ringan. Mereka selalu ingin disuapin, mereka selalu ingin diperhatikan. Bagaimana? Usia udah 45-50 tahun, tetapi sikap tingkah lakunya seperti anak-anak. Tidak menjamin usia itu dewasa, tetapi dari pola pemikiran dan kesiapan hati rohaninya. Saudara sekalian, saya ingin saudara sekali lagi back to basic. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, saya hanya membantu saudara untuk memberikan acuan dan pelajaran tentang kerohanian supaya hidup saudara lurus. Tidak ada untungnya atau ruginya bagi saya, tetapi ini merupakan tanggung jawab saya seorang hamba Tuhan kepada saudara. Sekali lagi, ayo kita mulai setia kepada Tuhan. Dan kepada anak-anak, kita harus menanamkan nilai kesetiaan kepada Tuhan. Dalam firman Tuhan di 1 Korintus ada firman Tuhan yang mengatakan, janganlah seseorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya, dan jagalah kesetiaan, baik dalam perkataan dan juga yang lain-lain. Setiap generasi penerus harus sadar bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa belas kasihan dan kesetiaan dari Tuhan. Sungguh, jangan sampai kita tidak setia kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui doa, mari kita meminta ajaran Tuhan agar kita setia kepadanya dan terus mengandalkan pertolongannya. Firman Tuhan dikatakan apa? Celakalah orang yang terus mengandalkan orang lain, bahkan kekuatan dirinya sendiri. Kalau kita ada masalah, jangan lari kepada orang. Kita jangan cerita langsung sesuluhan. Kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Karena firman Tuhan katakan apa? Masuklah ke kamar, kunci pintu dan jendela, dan berdoalah di mana Allahmu bersembunyi. Di situ, ketika kita mengangkat tangan dalam keadaan masalah, maka Tuhan akan turun tangan. Saudara sekalian, Tuhan mengajarkan kita doa. Di Matius 6 ayat 9-13 yaitu doa Bapa kami. Kita jalan. Banyak orang di saat lagi senang lupa mengucap syukur. Di saat untuk berdoa, saudara kita yang berseberangan doa 5 waktu. Kita sebagai anak-anak Kristus, bagaimana doa? Di saat doa yang paling kencang, di saat lagi makan. Tuhan, singkat, padat, dan cepat. Tuhan, saya mau makan. Amin. Kadang ada yang saking ngeroh,
berdoa dari Sabang sampai Merauke, seluruh Indonesia didoakan, dari presiden sampai wakil presiden sampai lurah, camat, RT, RW didoakan, padahal itu doa mati. Nah, doa itu firman Tuhan dikatakan pertama, doa itu jangan bertele-tele. Doa itu jangan seperti orang munafik. Doa itu harusnya hendaklah kita masuk ke kamar, kunci pintu dan jendela. Kita berdoa apa yang menjadi kerinduan kita. Disitulah Bapamu yang tersembunyi ada untuk engkau. Saudara sekalian, pada kesempatan pagi hari ini, demikian renungan firman Tuhan. Dan nanti siang menjelang sore saya akan membawakan perikop di mana tentang nanti sore ada live streaming lagi. Saya akan membacakan renungan pribadi yang suka menolong. Dan dari situlah saudara bisa menjadi acuan gerakan dalam kehidupan saudara. Bukan di saat kita lagi kaya kita bisa memberi, tetapi Tuhan menginginkan di saat kita nggak ada apa-apa, kita bisa membantu memberi dalam arti kata bukan hanya materi, tenaga, pemikiran, baik itu darah kepada sesama. Nanti saudara bisa ikuti live streaming saya sore hari sekitar jam 3, jam 4, jam 5. Nanti saya akan memberikan renungan. Kiranya Tuhan memberkati. Jika renungan ini bermanfaat, bagikan kepada teman-teman saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, diberkati kau dalam pekerjaan. Sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.